Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama tentang Katekismus Heidelberg ini. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh belajar dari dokumen yang sangat penting yang kami pelajari bersama. Berkati hamba-Mu yang berdosa, yang memimpin pelajaran yang indah ini. Berkati para pendengar yang mendengarkan program ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masuk minggu yang keempat. Di minggu yang keempat ini pertanyaan 9, 10, dan 11. Pertanyaan yang ke-9 yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah, apakah Allah memperlakukan manusia dengan tidak adil bila menuntut dalam hukumnya sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia? Jawabannya tidak. Karena Allah telah menjadikan manusia sedemikian rupa hingga ia dapat melaksanakannya. Tetapi oleh bisikan iblis dan oleh ketidaktaatannya yang disengaja, manusia telah bertindak sedemikian sehingga ia bersama keturunannya kehilangan karunia-karunia itu. Saja kita untuk belajar atau membaca firman Tuhan dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Firman Tuhan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Kristus, pada pertanyaan yang ke-9 ini kita menemukan bahwa seolah-olah manusia itu menyalahkan Allah sebagai Sang Pencipta, membuat hukum yang hukumnya itu tidak dapat dilaksanakan oleh manusia. Nah, seolah-olah kita mendapati demikian. Tetapi memang demikian sebenarnya, ya. Manusia ini yang salah, yang gagal melaksanakan hukum, tetapi Allah yang disalahkan. Allah yang dihakimi. Ya. Jadi Allah menjadi terdakwa di bagian ini. Kenapa? Karena melakukan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sebagai ciptaannya. Nah, saudara yang dikasihi nama Yesus Kristus, sebenarnya ini kan sangat lucu sekali, ya. Yang salah itu manusia, yang gagal melaksanakan hukum manusia. Tetapi yang disalahkan bukan manusia, Allah yang membuat hukum itu yang disalahkan. Ini lucu sebenarnya, saudara, ya. Lucu sekali, saudara. Di sini kita mendapat manusia itu melempar kesalahannya kepada Allah dengan mengatakan Allah tidak adil karena membuat hukum yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa manusia itu tidak bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Nah, ini sering kita jumpai, ya, dalam kehidupan hari itu. Ketika orang dihadapkan di dalam suatu kesalahan, pada umumnya mereka tidak mau mengaku kesalahannya, tetapi mencari orang lain atau keadaan atau situasi untuk disalahkan. Ini sering kita jumpai dalam kehidupan hari. Ketika seorang terjepit
tidak bisa mengelak, maka ia sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Ini salah, bukan salahku. Ini situasinya nggak mendukung ya. Sehingga aku melakukan ini. Nah, ini sama seperti orang yang di bagian ini ya. Tahu kesalahannya, tidak mengaku kesalahannya, tetapi malah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Ini persis di dalam pertanyaan semacam ini, saudara. Manusia itu sadar gagal melakukannya, tetapi tidak mengaku kegagalannya. Tetapi Allah yang dituduh melakukan hukum, membuat hukum yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ini sebenarnya sifat kanak-kanak, saudara. Sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak itu tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan. Di sini kan sudah jelas. Nah, ia sendiri melakukan kesalahan atas ketidaktaatannya. Ya. Katekismus mengatakan, karena Allah telah menjadi manusia demikian rupa hingga ia dapat melaksanakannya. Tetapi oleh bisikan iblis, nah ini poinnya, oleh bisikan iblis dan oleh ketidaktaatannya yang disengaja, manusia telah bertindak demikian ya. Mendengarkan bujuk iblis, memilih untuk tidak taat daripada taat. Tetapi ketika diberhadapkan kalau dia itu salah, dia tidak taat, Allah yang disalahkan. Ini sebenarnya menunjukkan sifat yang kanak-kanak, saudara. Ya. Manusia sebenarnya diciptakan itu dengan moral being. Artinya ia bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ia mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Ia tahu, karena apa? Ada moral being ya. Diciptakan dengan adanya moral being. Manusia dapat melaksanakan perintah Allah atau memilih manusia tidak melakukan perintah Allah. Jadi ada pilihan. Santo Agustinus pernah berkata demikian, saudara. Possible to sin, possible not to sin. Artinya ada pilihan dalam diri manusia itu. Memilih taat atau memilih tidak taat. Memilih berbuat dosa atau memilih tidak berbuat dosa. Memilih melanggar perintah Tuhan atau melaksanakan firman Tuhan. Ini ada dalam diri manusia, saudara. Jadi manusia itu di dalam hal ini memilih untuk tidak taat daripada taat. Karena apa? Ya karena itu yang diinginkan oleh manusia. Ia ingin sesuatu yang baru, ya. Ingin menjadi Allah di dalam konteks kejahatan manusia ya. Tahu mana yang baik, tahu yang salah. Padahal dia sudah diberi moral being. Sudah tahu mana yang baik, mana yang salah. Tetapi dia pilih untuk tidak taat. Saudara. Jadi Tuhan itu memperlengkapi manusia dengan moral being. Beda dengan ciptaan yang lain. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain yang tidak ada moral beingnya. Manusia memiliki moral being. Ini menjadikan kita untuk senantiasa bersyukur karena kita diciptakan dengan suatu kemampuan yang luar biasa dan unik, yang beda dengan ciptaan yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, dan ketika diperhadapkan dalam suatu kesanggupan kita, menyadari, mengakui kalau kita ini memang tidak sanggup dan orang yang salah
orang yang berdosa. Di situ ada pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.